Jadi judul firman Tuhan hari ini tadi langsung Jansel sudah bacakan untuk kita ya. Larangan terhadap segala bentuk okultisme. Sebelumnya saya mau lihat dulu siapa di antara kita yang sudah tahu apa itu okultisme. Angkat tangan yang sudah tahu, yang sudah pernah dengar. Coba angkat tangan yang tahu. Semua tak tahu ya, semua tak tahu. Jadi memang tepat ya pilihannya hari ini firman Tuhannya ini. Ntar saya pindahkan Bapak Ibu. Sabar sama saya karena saya masih ngatur-ngatur. Oke, jadi karena semua nggak tahu, tepatlah pilihan judul hari ini ya. Larangan terhadap segala bentuk okultisme. Nah, tujuannya adalah para anggota PUI itu mengerti dulu. Berarti harus mengerti dulu, sesudah mengerti lalu tahu. Menjauhi takhayul, dukun, sembahyang leluhur, dan lain-lainnya berkaitan dengan roh-roh jahat. Ya, nanti kita akan belajar. Nah, firman Tuhan tadi sudah dibacakan oleh Los Jansel, tapi sekarang saya mau ajak Bapak Ibu semua baca bersama saya. Semua bisa baca ya, semua bisa baca. Oke, mari. Satu, dua. Ya, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi gini, Tuhan larang, 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 lalu dikasih alatnya. Jangan berpaling pada arwah, jangan berpaling pada roh peramal, jangan mencari mereka karena kamu jadi najis. Kenapa? Karena akulah Tuhan Allahmu. Hanya boleh cari aku istilahnya. Hanya boleh cari aku kata lainnya. Hanya boleh cari Tuhan, tak boleh cari roh, tak boleh cari arwah, tak boleh cari yang lain-lain itu. Hanya boleh kepada Tuhan saja. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh menjelaskan tentang okultisme, saya ingin kembali ke awal lagi. Awal, mengapa kita percaya Tuhan Yesus? Mengapa kita semua harus percaya Tuhan Yesus? Ya, pertama-tama karena kita adalah orang berdosa. Ya, kita adalah orang berdosa. Siapa yang merasa dirinya orang berdosa? Dirinya orang berdosa. Siapa yang tahu dan sadar bahwa dirinya orang berdosa? Bentar ya, saya harus lihat semuanya biar jelas. Hmm, bentar ya, saya mau lihat settingannya supaya saya bisa lihat Bapak Ibu semua. Kalau nggak bisa lihat, nggak seru. Ya, siapa yang merasa dirinya orang berdosa? Boleh bantu saya angkat tangan. Mungkin ada yang tak paham, ada yang tak fokus. Bapak Ibu, saya tekankan sekali lagi, kita semua adalah orang berdosa ya Bapak Ibu ya. Kita semua adalah orang berdosa. Tak seorang pun dari kita yang tidak berdosa. Kita semuanya berdosa. Nah, jadi karena kita berdosa, firman Tuhan katakan upah dosa itu adalah maut. Kematian kekal di neraka. Ini tempat yang mau kita hindari. Tempat yang kita tak mau pergi. Tak seorang pun mau ke sini. Karena ini adalah penderitaan tiada akhir. Dibakar selama-lamanya. Tapi kita berdosa. Bagaimana dong? Nah, Tuhan Yesus berikan jalan keluar. Dia mati di kayu salib. Ya, dia mati di kayu salib sehingga kita bisa ke surga. Kita hanya dengan percaya kepadanya, memandang kepadanya, dan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus kita bisa ke surga. Sederhana, gampang, tapi banyak orang menolak. Ya, kita bersyukur kita sungguh-sungguh sudah percaya pada Tuhan Yesus dan kita sudah punya bagian di dalam surga nantinya. Kita semua sedang menuju ke surga. Jadi, ya, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita, kita ini kepunyaan Allah Bapak Ibu. Kita ini punya Tuhan, bukan punya kita sendiri lagi, kita kepunyaan Tuhan. Dan karena kepunyaan Tuhan, kita harus ikut Tuhan saja, menyembah Dia saja seumur hidup. Ya. Tidak boleh menyembah kepada yang lain-lain. Karena yang lain-lain itu adalah iblis. Iblis. Sekali lagi saya katakan iblis. Jadi tidak boleh mengikut yang lain, karena yang lain adalah iblis. Di dunia ini hanya ada dua dunia. Ada dua agama, agama Kristen dan agama lainnya. Agama Kristen menyembah Tuhan yang benar, agama lainnya semua menyembah kepada Tuhan yang salah. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Lanjut ya.
Nah, jadi kita tadi berbicara tentang okultisme kan? Okultisme, apa sih okultisme? Saya bersyukur saya pertama kali dengar tentang okultisme waktu saya masih muda. Umur masih kuliah, saya mungkin 22 tahun gitu. Nah, saya dengar. Dan bersyukur setelah itu saya ambil keputusan saya mau menjauhi segala bentuk okultisme. Ya, jadi apa itu okultisme? Okultisme ini berasal dari kata okultus. Mari kita baca sama-sama. Okultus. Sekali lagi, okultus. Ya, dia berasal dari bahasa Latin. Artinya tersembunyi. By the way, Laus Sejahtera saya ngomongnya kecepatannya oke nggak? Atau terlalu cepat? Harus diperlambat nggak? Pas, Bu. Menurut saya sih Ya, jelas pas. oke. Eh, karena, karena dulu waktu di PUI habis setelah berkhotbah lalu saya dengar ulang rekaman saya merasa saya ngomongnya terlalu cepat. Mungkin saya perlambat sedikit. Nah, okultus artinya tersembunyi, rahasia, gaib, misterius, gelap atau kegelapan. Jadi adalah inilah asal kata dari okultisme ya, okultus. Jadi apa itu okultisme? Okultisme adalah paham yang menganut, mempraktekkan kuasa dan kekuatan dari dunia gelap. Mengerikan Bapak Ibu ya, kuasa dan kekuatan dari dunia gelap atau dunia roh jahat. Roh jahat, roh-roh jahat. Asalnya dari si iblis. Mari kita katakan bersama-sama. Okultisme berasal dari si iblis. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, saya mau lihat bantu kita semua lihat dulu sepintas apa itu contohnya. Nanti saya jelaskan di belakang ya Bapak Ibu ya. Contoh-contoh okultisme. Apa saja? Menyembah setan. Wah, ini terang-terangan udah. Ada loh gereja setan. Kita kan gereja kita itu kita menyembah Tuhan Yesus ya. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah tebus kita. Kita yang sudah ditebus kita bisa ke surga. Tuhan menggantikan kita di hukum. Jadi kita yang berdosa tak usah dihukum, kita bisa ke surga. Lalu kenapa ada orang mau menyembah setan? Oh, mereka mau memiliki dunia ini, mereka mau kaya, mereka mau sukses dan terang-terangan menyembah si iblis. Ada gerejanya, Bapak Ibu. Jangan kira ya, menyembah leluhur. Nanti saya jelaskan di belakang, dukun atau paranormal, takhayul atau pantang, ramalan garis tangan, ramalan bola kristal, ramalan kartu tarot, feng shui, astrologi atau sio, memanggil awah atau jailangkung, jimat, sihir, pelet, dan lain-lain. Nah, nanti kita jelaskan belakangan, tapi kita mau lihat dulu kenapa sih eh, semua hal di atas menarik. Kenapa? Karena seolah mendapatkan jawaban cepat dan mudah. Kita bilang kita berdoa sama Tuhan, tapi kita tidak, kadang-kadang tidak sensitif dan kita tidak tahu jawaban Tuhan. Kadang-kadang bahkan di Alkitab menjelaskan kepada kita, tapi kita tidak bisa menangkap. Tapi kalau kita ke dukun, dukun langsung jawab kan. Jadi seolah-olah menawarkan jawaban cepat dan mudah masalah berbagai masalah dan pertanyaan dalam kehidupan ini seperti masalah pribadi, ya masalah cinta kalau anak muda ya, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah keuangan itu seolah-olah kuasa kegelapan ini bisa kasih kita jawaban cepat, jawaban instan. Makanya menarik ya. Tapi kebenaran itu mereka lakukan dengan kuasa iblis loh Bapak Ibu. Memang bisa melakukan hal-hal gaib, bisa menawarkan informasi palsu, membuat manusia terpesona. Tapi dengar baik-baik, tapi membuka pintu bagi si iblis kuasai hati kita, kuasai pikiran kita. Kalau kita berurusan dengan dunia gelap, dengan kuasa gelap, dengan okultisme, berarti kita buka pintu untuk si iblis silakan masuk. Itu maksudnya. Ya, padahal Tuhan katakan, akulah Tuhan Allahmu. Jangan berpaling kepada roh-roh yang lain-lain. Itu akulah Tuhan Allahmu. Itu Alkitab sudah katakan dengan jelas. Lalu dikatakan lagi apa? Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu ya. Karena dia itu adalah bapa segala dusta. Dia adalah pendusta. Jadi jangan buka pintu bagi si iblis karena iblis itu adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya Bapak Ibu ya. Apalagi kata Alkitab Imamat 20 ayat 6 itu orang yang berpaling kepada roh. Marilah kita baca sama-sama ya. Satu dua. Ya. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada roh atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu. Aku siapa? Aku Tuhan ya. Dan melenyapkan dia.
di tengah-tengah bangsanya. Jadi Tuhan bilang Tuhan menentang orang yang berpaling kepada roh. Dan Tuhan melenyapkan orang yang berpaling pada roh. Dan kita lihat apa yang terjadi. Contoh ya, contoh dalam sejarah. Raja Saul mati. Kenapa dia mati? Karena dia tidak setia kepada Tuhan, dia tidak berpegang kepada firman Tuhan, dan meminta petunjuk dari arwah. Makanya dia dihukum mati. Jangan anggap remeh ya. Berhubungan dengan kuasa gelap itu Tuhan amat sangat tidak berkenan, Pak Ibu. Dan satu lagi ayat Alkitab yang terakhir sebelum kita maju ke bagian berikutnya. Wahyu 21 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, ya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, tukang-tukang sihir, akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Jadi orang yang tidak percaya tukang sihir itu bagiannya ini loh ya Bapak Ibu ya. Orang yang tidak percaya tukang sihir ini bagiannya mengerikan. Jangan anggap remeh. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, Tuhan melarang kita anak-anaknya berhubungan dengan roh jahat. Jangan, tidak boleh, jangan sekali lagi jangan berhubungan dengan roh jahat. Ya. Dan Tuhan akan menghukum orang yang berhubungan dengan roh jahat. Tuhan katakan dengan sangat jelas bahwa tempatnya ada di neraka. Tadi sudah dikatakan. Ya. Nah, namun kita semua, saya lihat di sini ya sebentar ya, siapa yang lahir dari keluarga Kristen ada? Mungkin Pak Joni sama Lause Jansel aja ya, yang lahir dari keluarga Kristen. Selebihnya kita itu berasal dari keluarga yang bukan orang Kristen. Seperti saya juga, saya lahir di keluarga yang menyembah leluhur, menyembah berhala, sembahyang ke kelenteng. Ya, nah, jadi mungkin di masa lalu kita, atau bahkan di saat ini pun ada hal yang kita tidak sadar sesungguhnya itu adalah okultisme. Untuk itu, saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu. Masing-masing nanti kita lihat, apakah saya masih berurusan dengan hal ini? Apakah saya masih berurusan dengan hal ini? Kalau iya, tinggalkan Bapak Ibu, tinggalkan. Ya, oke, mari kita lihat contoh-contoh okultisme. Ya, pertama buat kita orang Chinese di sini yang tidak menyembah leluhur mungkin Ibu Sri aja ya. Kami semua mungkin sekali waktu di masa lalu pernah menyembah leluhur. Ibu Sri dan Lause Jansen aja yang enggak. Nah, menyembah leluhur, ya kita pasang foto orang yang sudah meninggal, lalu kita kasih makanan di situ, lalu kita ngomong sama dia, kita berdoa minta dia lindungi. Benar? Benar ya? Itu yang kita lakukan, itu yang kita harapkan. Kita harapkan si orang meninggal ini melindungi kita, memberkati kita kan. Tapi kenyataannya orang-orang meninggal ini sudah tidak ada di dunia ini, Bapak Ibu. Mama saya sudah meninggal, tubuhnya kita sudah kubur kemarin di Temiang, rohnya sudah sama Tuhan Yesus. Ya, banyak di antara kita di sini yang sudah punya keluarga yang meninggal ya. Ya, yang terbaru Pak suami Ibu Mandien, suami tercinta dari Ibu Mandien ya. Nah, Pak Sutendi itu rohnya di pemakaman tapi eh tubuhnya di pemakaman tapi rohnya udah sama Tuhan Yesus. Jadi roh orang meninggal itu tak ada di dunia ini. Jadi kita sembahyang itu tak ada gunanya. Kita itu boleh menghormati Bapak Ibu. Selagi hidup kita hormati. Ya kalau sudah meninggal gak ada gunanya. Tapi kita tak boleh menyembah, tak boleh berdoa, tak boleh meminta. Tak boleh. Kenapa? Perintah kedua, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Saya pernah dengar orang tua loh yang katanya dia udah Kristen, tapi dia bilang dia kalau dia ngomong sama saya kayak gini. Saya dulu sembahyang ke kubur, ya. Tapi kalau sekarang saya kalau ke kubur saya nggak sembahyang, saya cuma berdoa dalam hati aja. Aduh, Bapak Ibu, aduh gitu loh. Berdoa dalam hati sama aja ya, nggak boleh, tak boleh ngomong apapun dalam hati kepada orang yang sudah meninggal. Karena dia tak ada di situ, Bapak Ibu, dia tak ada. Dia sudah pergi kepada Tuhan itu pilihannya dua, surga atau neraka. Tapi dia tidak ada di dunia lagi. Ya. Berikutnya, dukun atau paranormal. Siapa yang pernah cari dukun? Hah? Seolah ada nggak yang kemalingan pergi cari dukun? Lalu dukun bilang, oh orangnya kurus, orangnya ini, orangnya gitu. Atau yang kehilangan uang. Hah? Itu kuasa gelap ya Bapak Ibu. Seolah dia bisa berinformasi dan sebagainya. Tapi sumbernya itu dari iblis. Kadang benar, kadang salah.
Kadang-kadang ada dukun yang benar-benar dia punya kuasa loh. Ada paranormal yang benar-benar dia bisa loh memberikan keterangan, tapi kuasanya dari si iblis. Jangan. Iblis bapak segala dusta dan Tuhan sudah bilang orang yang mencari iblis tempatnya juga bersama si iblis nanti di neraka. Ya. Lalu yang berikutnya lagi, tahayul atau pantang. Pantangnya apa contohnya? Orang orang Chinese ya, Imlek tak boleh sapu rumah. Nanti eh, kehilangan rezeki. Lalu warna warna merah bawa rezeki. Benar? Yang Chinese tahu semua. Tak boleh duduk di sudut meja nanti sial. Ya. Terus ini ada apa? Ini kucing yang bisa bawa cao cai mau bisa bawa datang semua uang katanya. Ya. Ini orang-orang orang Chinese, orang Jepang paling suka. Ini lagi si kodok yang mulutnya gigit uang, katanya bisa bawa berkat. Benar Bapak Ibu? Tidak ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus sumber berkat kita itu semuanya berasal dari si iblis. Semua iblis mau kita percaya hal-hal begini. Iblis mau kita percaya kepada hal yang salah karena dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Berikutnya, hal yang berhubungan dengan okultisme, ramalan tangan. Siapa yang dulu pernah diramal tangannya? Saya pernah. Ya, waktu saya belum percaya Tuhan, saya pernah diramal. Dibilang nanti umur kita panjang atau tidak, dibilang nanti kita sehat atau tidak, kita berapa kali nikah dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu. Terus apa lagi? Oh, kaya apa enggak? Ramalan nasib bisa juga lewat bola kristal. Ya, bisa juga lewat kartu tarot. Ya, karena manusia itu ingin tahu. Kita ingin tahu masa depan saya nanti seperti apa sih? Penasaran ya enggak? Pengen tahu masa depan saya itu seperti apa. Dan karena tidak ada yang bisa kasih tahu, kita pergi cari si iblis. Ya, kita pergi tanya kepada si iblis. Tapi sebenarnya hidup kita itu dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu. Percaya saja, walaupun tidak tahu bagaimana masa depan saya, bagaimana hari besok saya, tapi Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, Tuhan pasti memberkati. Lanjut, feng shui. Orang Chinese sangat familiar dengan ini, feng shui. Rumah harus taruh gini, taruh gitu, harus hadap mana supaya rezekinya banyak. Sejujurnya saya nggak tahu loh, karena saya tidak pernah pelajari. Lalu orang Chinese percaya rumah tusuk sate itu bawa sial. Ya, jadi kalau rumah tusuk sate itu nggak susah tuh, nggak laku-laku tuh. Terus orang Chinese juga tidak mau. Dulu saya kerja di developer ya. Kami jual rumah itu, rumahnya ada nomor satu, dua, tiga, kayaknya tiga masih, empat masih ada, tiga, empat ada, lima, 11, 12, habis 12, 12A, 12B, 15. Di skip ya. 13 di skip, 14 di skip. Takut dengan angka 4, si, mati. Bapak Ibu, hal-hal begini Tuhan tidak berkenan. Kita tak boleh lagi percaya begini, tak boleh. Kalau saya itu tidak peduli loh mau nomor berapa, saya tidak peduli Imlek sapu rumah, saya tidak peduli duduk di sudut meja, ya. Karena Tuhan sumber berkat kita. Kita nggak boleh percaya hal-hal begini. Lalu apa lagi? Sio dan zodiak. Orang suka tanya, kamu sio sio apa? Saya sio monyet. Kalau cuma tanya, kamu sio apa? Untuk hitung umur. Oh, sio monyet. Berarti umurnya 58. Oke, tak masalah Bapak Ibu. Boleh. Ya. Tapi jangan, oh, monyet tahun ini untung loh. Banyak berkat. Kucing tak ada. Tikus tahun ini, uh, sial, hati-hati. Itu sudah salah. Itu sudah salah. Ya, itu sudah salah. Terus bintang. Kamu lahir bulan apa? Oh, kamu lahir bulan Maret ya. Bulan Maret bintangnya ini. Nah, orang yang bintangnya ini sifatnya begini. Nah, itu udah salah Bapak Ibu ya. Jadi percaya ramalan bintang hari ini, minggu ini. Bintang ini hari ini jangan keluar rumah. Waduh, itu. Lalu percaya orang yang sifat sio harimau garang katanya. Kalau sio monyet pintar katanya. Sio babi pemalas, benar gak sih? Itu jangan percaya ya, jangan percaya. Tidak benar, tidak benar. Kalau kita percaya hal-hal begitu, berarti kita dalam hati tidak 100% percaya kepada Tuhan. Kita meragukan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Ya. Kita harus 100% percaya hanya kepada Tuhan. Jangan lagi percaya kepada hal-hal begini. Karena hidup kita hanya dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan lakukan hal yang Tuhan tidak berkenan. Jangan. Jangan diam-diam percaya ada hari baik. Siapa yang kalau keluarganya mau nikah masih cari hari baik. Mau pindah rumah masih cari hari baik. Jangan lakukan. Panggil arwah, jelangkung.
Orang Chinese juga familiar. Kalau yang bawah ini di barat mereka main pakai alfabet ya. Itu mengerikan loh. Itu memang bisa gerak loh. Memang bisa gerak sendiri ya Bapak Ibu. Tapi itu kuasa iblis ya. Kita berkomunikasi dengan roh jahat minta nomor buntut. Ada yang pernah pergi minta nomor buntut sama roh jahat? Minta tanya jodoh. Ada? Atau bahkan ada orang yang eh, anak sekolah ya tanya, saya ujian kali ini lulus nggak sih, naik kelas nggak sih? Begitu ya, mereka main begitu. Tapi apakah roh orang yang meninggal yang menggerakkan itu semua? Eh, yang Chinese di sini mungkin saya kasih tahu itu loh. China Seng tahu? Itu Ibu Peksu pasti tahu. Ya, China Seng itu mereka main-main begitu, roh jahat ya. Itu bukan roh orang yang meninggal, tapi si iblis. Tapi si iblis. Tuhan sudah bilang jangan, ya jangan mencari roh, mencari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Hal yang Tuhan tidak berkenan kita jangan lakukan. Lalu jimat. Nah, ini juga orang Chinese familiar ya. Yang kiri atas itu apa tahu nggak? Orang Chinese sangat suka pakai itu kepada bayi. Kuku harimau. Kenapa dipakai kepada bayi? Yang di bawah yang merah, di bawah kuku harimau, itu isinya ya, ambil dari kelenteng, dilipat-lipat, dijahit, lalu pasang pakai peniti di badannya bayi. Atau kasih benang 5 warna, ya, kasih benang 5 warna, kasih gelang, itu gelang-gelang tulang hiu. Saya nggak ketemu foto itunya, nggak ketemu gambarnya. Waktu kami kecil ada gelang gelang dari tulang hiu, ya. Itu terus itu semua dipercaya bisa jaga jaga si bayi, ya. Ada kekuatan di balik barang-barang ini yang bisa jaga si bayi, jimat-jimat ini. Atau orang dewasa pakai batu akik yang ada isi. Ada isi. Isi apa? Isi roh iblis, Bapak Ibu. Isi roh iblis, ya. Tidak usah bergantung kepada jimat. Kalau kita masih punya ini semua buang. Kalau kita masih buat ini untuk cucu kita, jangan. Tuhan tidak berkenan, ya. Tuhanlah yang menjaga kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang berikutnya ya. Sihir, pelet, santet. Itu ini sejenis ya. Kenapa? Karena dia mau kendalikan pikiran orang, mau mengendalikan orang jarak jauh, ya. Lewat dukun, lewat kuasa iblis. Kalau sihir itu mungkin jampi-jampi mau suruh dia nurut supaya bos baik sama saya, pergi cari dukun, disihir. Kalau pelet mungkin seseorang suka orang tertentu tapi dia tidak mendapatkan balasannya, dengan kata lain cinta bertepuk sebelah tangan, lalu dia cari dukun pelet, ya, pelet supaya orang ini kalau lihat aku jadi suka. Atau santet, tahu santet? Ada orang tertentu saya nggak suka, saya pergi ke dukun, suruh dukun jampi-jampi dia supaya dia celaka. Nah itu santet, ya. Mereka bisa buat macam-macam, bisa kadang-kadang dukunnya dukun palsu, tapi ada juga dukun asli, Bapak Ibu. Ada dukun asli yang punya kuasa, kuasa iblis. Persoalannya adalah Tuhan tidak berkenan, ya Bapak Ibu. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak senang, Tuhan tidak senang. Jangan, jangan. Nah, ini semua tadi adalah contoh-contoh praktek-praktek okultisme. Kadang kita sadar atau tidak sadar, tapi kita lakukan. Ya, nah sekarang saya mau kasih satu contoh kepercayaan yang salah. Bukan okultisme, tapi ini kepercayaan yang salah. Orang Kristen, orang Kristen ada yang percaya iblis bisa usir setan? Enggak ya Bapak Ibu. Iblis, sorry sorry. Salib, salib bisa usir setan? Ada yang percaya? Enggak ya, salib tak bisa usir setan, Bapak Ibu. Salib itu kayu aja dan tak bisa usir setan. Terus ada yang percaya salib bisa melindungi? Ada? Enggak ya, salib juga nggak bisa lindungi kita. Jadi kenapa orang Kristen pakai kalung salib? Untuk dilindungi bukan? Oh bukan, jangan salah, jangan salah. Kalau orang Kristen pakai salib itu adalah dia mau kasih tahu semua orang, saya ini milik Tuhan Yesus yang sudah mati bagi saya di kayu salib. Saya milik Tuhan Yesus
yang sudah mati bagi saya di kayu salib. Itu saja, sederhana. Jadi salib itu bukan untuk melindungi, tapi adalah bentuk kesaksian. Jadi saya mau nanya, kalau kita punya salib di rumah itu gantungnya di mana Bapak Ibu? Gantungnya di mana? Kalau saya misalnya saya punya ruang keluarga ya, saya gantung dia di tempat yang paling cantik, di paling tengah-tengah, paling kelihatan. Di situ saya mau gantung supaya orang masuk ke rumah saya, dia lihat salib, dia tahu saya orang Kristen. Dia tahu saya milik Tuhan Yesus. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Bukan untuk melindungi. Nah, saya pernah lihat ya praktek yang aneh ya, orang Kristen yang dulunya nyembah berhala. Setelah dia jadi Kristen, dia gantung salib di mana Bapak Ibu? Kalau dulu orang Chinese tempel Hu di atas pintu kan untuk ngusir setan kan. Nah, orang Kristen ini yang dulunya penyembah berhala, setelah dia lepas Hu dia gantung salib di atas pintu. Itu salah ya, itu salah Bapak Ibu. Itu salah, salah besar. Salib tidak bisa usir setan. Hanya Tuhan yang bisa jaga kita. Jadi kita cukup percayakan hidup kita pada Tuhan dan Tuhan yang akan melindungi kita. Oke? Nah, jadi semua hal di atas itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak suka. Tuhan benci. Tuhan sangat tidak suka. Ya. Apakah ada di antara kita selama ini tak sadar sudah terlibat okultisme? Kalau ada ngaku, nggak apa-apa. Ada nggak? Tanpa sadar kita sudah melakukan semua hal yang Tuhan tak senang. Ya, Allah ingin kita hanya mencari hikmat, kuasa, dan pimpinannya saja. Bukan dari kuasa gelap. Jangan cari kuasa gelap. Tadi sudah dibilang orang yang mencari kuasa gelap berarti membuka pintu bagi si iblis. Berarti eh, akhirnya di neraka ya. Mengerikan. Karena berarti kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kenapa berakhir di neraka? Karena tidak sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Itu jawabannya. Jadi mari kita, kalau kita ada punya segala macam yang berhubungan dengan okultisme tadi itu tinggalkan, tinggalkan, buang, buang, buang. Jangan lagi dalam hati percaya kalau saya begini nanti saya untung, kalau saya begini nanti saya sial. Jangan dalam hati berharap kalau saya lakukan ini nanti saya bisa untung. Jangan, 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 jangan. Untung dan sial itu tidak ada. Yang ada semua berkat datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Jangan lagi punya kepercayaan begitu. Jangan takut melakukan hal-hal yang dipantangkan oleh orang Chinese dulu. Tak usah takut. Saya tidak takut duduk sudut meja, saya tidak takut dengan cuci rambut pada Imlek, tidak takut sapu waktu Imlek. Kita tidak takut lagi. Tak ada pantang itu semua sudah tidak ada. Mari kita hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan, Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang baik, yang mengasihi kami. Kami bersyukur hari ini kami belajar tentang okultisme. Dan kami tahu itu adalah hal yang salah. Ampuni kami Tuhan, di masa lalu mungkin ada di antara kami yang pernah berhubungan, melakukan tanpa sadar, atau dengan sadar tapi tidak mengerti. Dan jika ada di antara kami yang saat ini masih punya pemahaman yang salah tadinya, atau masih menyimpan jimat-jimat, atau punya keyakinan yang salah, takut ini, takut itu, harus gini, harus gitu supaya beruntung. Biarlah kami tinggalkan itu semua Tuhan. Kami tidak mau lagi. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Percaya kepada Tuhan saja. Berharap kepada Tuhan saja. Dan biar Tuhan yang pimpin langkah hidup kami ini. Yang tidak banyak lagi. Biarlah kami melangkah menuju surga. Menuju Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke.